Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang cara menurunkan arus ampere kompresor kulkas. Oke, tidak panjang lebar, sekarang saya akan memberikan tutorialnya. Tolong disimak baik-baik apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Nah, di sini saya memiliki kulkas satu pintu bosku. Jadi, jika Anda mau menurunkan arus ampere kompresor kulkas, Anda harus memakai kapasitor yang berukuran kecil bosku. Ya, katakan paling besar 10 mikro. Jika Anda memberikan kapasitor yang terlalu besar, katakan 32 mikro untuk kapasitor starting, maka arus ampernya bukan menurun bosku, melainkan menambah. Oke, sekarang saya akan memberikan tutorialnya. Tolong disimak baik-baik apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat untuk Anda semua. Oke, sekarang saya akan memasang tang ampernya bosku. Nah, jadi saya belum memberikan kapasitornya bosku. Saya akan kasih tahu arus ampere kompresor saya berapa ampernya bosku. Oke, kita lihat baik-baik bosku. Oke, sekarang saya akan mencolokkannya bosku. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat baik-baik di tang ampernya, hasil ampernya. Jika belum memakai kapasitor berapa bosku. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, arus ampernya yaitu 0,5 ampere bosku. Dalam posisi kompresor belum diberikan kapasitor. Jadi harus Anda ketahui bosku, kalau untuk kulkas satu pintu arus ampere kompresor yang masih normal yaitu 0,6 ataupun 0,7. Kalau memang pada waktu mencolokkan kulkasnya untuk kulkas satu pintu, angkatan pertama yaitu 0,7 bosku, dan tidak lama kemudian jika kompresornya sudah stabil, sudah lama bekerjanya, maka arus ampernya akan menurun bosku. Yang awalnya 0,7, setelah itu akan berubah menjadi 0,6 bosku, karena kompresornya sudah stabil. Nah, seperti ini salah satu contohnya bosku. Angkatan yang pertama 0,5. Berhubung cara kerja kompresornya sudah stabil, maka arus ampernya akan menurun bosku menjadi 0,4. Oke, sekarang saya akan memberikan kapasitornya bosku. Saya memakai kapasitor yang berukuran 4 mikro bosku. Jadi saya memakai PTC yang 2 kaki. Oke, sekarang saya akan mencabut kulkasnya, dan saya akan melepas PTC nya bosku. Jadi yang pertama yang harus dilepas yaitu PTC nya. Nah, seperti ini. Oke, sudah terlepas PTC nya. Nah, setelah itu saya akan menghubungkan di pin PTC yang sebelah kiri bosku. Nah, seperti ini. Oke, terlepas ya bosku. Oke, dilanjut bosku. Sekarang saya akan menghubungkan soket kabel PTC nya berada sebelah kiri. Kalau posisi seperti ini bosku, karena posisi PTC nya kalau untuk kompresor kulkas saya di atas, jadi pin runningnya di sini bosku, sebelah kanan. Nah, seperti ini saya akan menghubungkan.
Agak kesulitan saya bosku untuk memasang soket kabel PTC nya. Oke, sudah terpasang. Sekarang saya akan memasang ke pin kompresornya bosku. Nah seperti ini bosku. Saya memakai kapasitor yang berukuran 4 mikro. Oke, setelah itu berhubung kompresornya sudah agak lama dimatikan, mudah-mudahan langsung hidup kompresornya bosku, karena harus Anda ketahui pada saat kulkasnya dicabut, setelah itu colokan kulkasnya dicolokkan kembali, maka kompresornya tidak akan langsung hidup bosku, karena gulungan kompresornya belum siap standby bosku. Jadi harus ditunggu beberapa menit. Oke, mudah-mudahan sekarang sudah langsung hidup kompresornya. Dan kita lihat di tang ampernya, hasil arus ampernya berapa bosku. Nah kita lihat bersama-sama bosku. Nah saya sudah memakai kapasitor yang berukuran kecil. Nah arus ampernya sudah menurun bosku. Setelah kompresornya sudah stabil cara kerjanya, otomatis arus ampernya akan menurun bosku. Nah ini arus ampernya sudah berubah bosku, yang awalnya 0,5 ataupun 0,4. Tidak lama kemudian setelah diganti atau ditambah kapasitor yang berukuran kecil, maka arus ampernya akan menurun bosku. Jadi sangat cocok sekali buat Anda jika ingin menghemat pemakaian listrik bosku. Nah jadi seperti itu. Kalau saya boleh menyarankan buat Anda seorang teknisi, jika arus ampere kompresornya terlalu tinggi, jadi percuma saja bosku jikalau Anda memberikan kapasitor, maka di kemudian hari kompresornya juga tidak akan kuat tahan lama, karena bagaimanapun juga kompresornya sudah bermasalah bosku. Nah jadi seperti itu, terkecuali jika Anda ingin menghemat pemakaian listrik, jadi Anda harus menambahkan kapasitor bosku, tapi ukurannya jangan terlalu besar, 4 mikro atau 5 mikro. Nah jadi seperti itu. Jadi harus Anda ketahui bosku, fungsi untuk kapasitor running, seandainya kompresornya sudah diberikan kapasitor running oleh pabrik, fungsinya untuk menseimbangkan arus yang terdapat di pin running dan di pin starting bosku, supaya seimbang. Yang terpenting Anda di saat Anda mau menambahkan kapasitor, Anda jangan terlalu memberikan kapasitor yang terlalu besar bosku, maka arus ampernya pun bukan malah menurun, melainkan terlalu tinggi. Ya katakan Anda menambahkan kapasitor yang 32 mikro untuk kapasitor starting. Nah salah satu contohnya sekarang saya akan kasih tahu pada Anda. Saya memakai kapasitor untuk mesin cuci bosku. Ini jumlahnya ukuran kapasitornya yang 10 plus 5 dan 10 plus 6. Jadi saya memakai yang 10 mikro bosku. 10 sama 10, jadi hasilnya menjadi 20 mikro. Saya akan menggabungkan bosku berapa arus ampere kompresornya jika memakai kapasitor yang 20 mikro. Nah saya menggabungkan bosku dua kapasitor sekaligus, jadi hasilnya menjadi 20 mikro. Oke, sekarang saya akan mencabut colokannya.
Setelah itu saya akan melepas PTC nya bosku. Setelah itu saya akan melepas kabel kapasitornya yang terhubung di kaki PTC nya. Oke, sudah saya singkirkan kapasitor yang 4 pikro. Setelah itu saya menggabungkan kapasitor yang 20 mikro bosku. Ini kapasitor mesin cuci 2 tabung. Oke, saya sudah menghubungkan kedua kabel kapasitornya bosku. Jadi jumlahnya 20 mikro. Sekarang saya akan menghubungkan soket kabel PTC nya sesuai posisi PTC nya bosku. Jadi bawaan PTC kulkas saya ini di sebelah kiri. Jadi saya menghubungkan sebelah kiri bosku. Anda jangan sampai salah di saat Anda memasang soket kabel ke PTC nya. Kalau Anda sampai salah, maka gulungan kompresornya bisa terbakar bosku. Karena kenapa bisa seperti itu? Karena jika Anda salah menempatkan di posisi soket kabel PTC nya di pin starting, maka gulungan kompresornya akan terbakar bosku, karena fungsinya berbeda. Nah, oleh karena itu harus ditempatkan di posisi pin running ataupun pin utama bosku. Nah, jadi seperti itu. Sekarang saya akan memasang PTC nya. Kita lihat baik-baik bosku. Oke, sudah terpasang. Setelah itu kita lihat bersama-sama di tang ampernya berapa arusnya. Oke, sekarang saya akan mencolokkan kulkasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat baik-baik bosku. Nah, arus ampernya 0,6 bosku. Mungkin kalau memakai kapasitor yang terlalu besar, maka arus ampernya otomatis akan menambah bosku. Nah, ini salah satu contohnya 0,6 yang seharusnya 0,4 ataupun 0,5, maka akan bertambah menjadi 0,6 kalau Anda memberikan kapasitor yang terlalu besar. Nah, di sini saya akan kasih tahu lagi kepada Anda supaya Anda lebih memahami tentang semua itu. Di saat Anda menangani kompresor kulkas yang arus ampernya kecil, kemungkinan besar gulungan kompresornya sudah melemah bosku. Jadi Anda jangan sekali-kali memberikan kapasitor ataupun menambah kapasitor yang terlalu besar bosku. Mungkin maksud Anda supaya arus ampere kompresornya menyamai dengan arus ampere kompresor kulkas bawaannya bosku. Jadi percuma saja, maka di kemudian hari kompresornya akan terbakar gulungannya ataupun sudah melemah, karena bagaimanapun juga kekuatan kompresornya sudah melemah. Jadi percuma saja Anda memberikan kapasitor yang berukuran besar. Nah, jadi seperti itu bosku. Oke, sampai di sini penjelasan yang saya sampaikan ataupun tutorial yang dapat saya berikan, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat untuk Anda semua, khususnya untuk kawan-kawan teknisi di luar sana. Kalau Anda ingin mengetahui lebih jelas tentang seputar kulkas, Anda lihat saja di playlist tentang kulkas supaya Anda lebih memahami tentang semua itu. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan saja bosku. Insya Allah saya akan menjawabnya apa yang saya ketahui. Kalau sekiranya konten saya merasa bermanfaat untuk Anda semua, saya minta supportnya bosku. Yaitu bagi yang belum tekan subscribe, silahkan tekan subscribe dan tekan lonceng supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten. Kurang lebihnya saya minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.